Mungkin bicara soal ini faktor non teknis, tapi juga mempengaruhi ke teknis nih, Yos. Soal lagi-lagi ini adalah bahasan yang sangat-sangat itu ya, sangat-sangat diminati netizen. Masalah rumput Stadion Gelora Bung Karno. Mungkin ya kita sudah tahu itu kan sudah ada upaya revitalisasi segala macam setelah laga-laga sebelumnya. Oke, aku bilang memang kualitas rumput jauh lebih baik ketimbang ketika kita lawan Vietnam, terus kita lawan Irak dan Filipina. Tapi tetap aja menurutku ini satu rumput terburuk di grup C. Aku kemarin lihat kandangnya Bahrain, lihat kandang Jepang, apalagi lihat kandang Australia. Semua ini rumput terburuk di grup C. Dan menurutku sebenarnya kalau rumput lebih bagus, kan kita menang lawan Australia itu ada sebenarnya. Dan aku khawatir sebenarnya laga kandang kita nggak maksimal gara-gara rumput ini. Tanggapanmu gimana, Yus? Iya betul, memang masalah rumput jadi apa ya, pekerjaan rumah tersendiri bagi timnas Indonesia kemarin. Memang ketika lawan Australia ini ya sudah dilakukan revitalisasi sekitar dari bulan Juli ya, itu ya ada sekitar waktu 2 bulan 3 bulan, tetapi memang hasilnya memang belum maksimal jika ada di laga kemarin di tanggal 10 gitu. Ya kita bisa lihat memang kalau secara ini ya, kita lihat dari zoom out ini memang oke, ini kualitas rumput memang sudah namanya bagus, tapi coba diperhatikan lebih detail lagi ketika pemain itu zoom in ya, di para pemainnya di zoom in itu kelihatan sekali bahwa memang masih ada pola-pola yang berlubang, kemudian banyak rumput yang sedikit terkelupas begitu. Bahkan kemarin memang pemain timnas Australia itu Anabil itu bahkan uh, menendang sampai rumputnya terkelupas, jadi bolanya itu tidak bisa dialirkan crossing ke arah kiper Martin Paes gitu ya, tapi malah justru bolanya terkelupas itu. Ya itu memang sebenarnya positif bagi kita, tetapi memang bukan salah satu alasan gitu ya. Uh, karena memang yang terpenting kan memang timnas Indonesia ini harus bisa meraih 3 poin gitu. Kalau lawan pun gara-gara rumput juga kemarin bisa kesulitan, ya pastinya tuan rumah juga akan kesulitan. Memang apa ya, rumput ini tolok ukur rumput yang terbaik itu sebenarnya memang sudah setahun lalu ketika Indonesia lawan Argentina itu memang kualitasnya yang benar-benar top tinggi gitu ya. Karena memang ya ini kan sebenarnya sebelumnya dipersiapkan untuk Piala Dunia 2020, banyak melakukan revitalisasi juga, kemudian sedikit-sedikit ada renovasi sedikit. Ya kemudian juga dari bulan Maret itu bahkan timnas 2020 yang kan di Piala Dunia itu kelihatannya lawan Selandia Baru gitu ya, STY itu memainkan laga terakhirnya di bulan Maret sebelum akhirnya nanti Piala Dunia yang sejatinya di bulan Mei itu akan digelar. Tapi kan karena memang ada satu ya mungkin masalah internal gitu ya di bangsa kita ini, sehingga Piala Dunia ini gagal diadakan di Indonesia. Tapi kemudian langkah besar dari federasi kan kemudian Pak Erick Thohir menggelar laga uji coba melawan tim top 1 FIFA gitu. Ya poinnya apa? Poinnya adalah bahwa jarak sekitar pemakaian itu dari terakhir kali di bulan Maret hingga bulan Juni ada sekitar 3 bulan. Artinya rumput yang betul-betul bagus itu harus memang sterilisasinya sekitar ya kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Begitu juga kemarin di Piala Dunia U17 ya di JIS gitu. Kita lihat masih polanya memang belum jadi ya, karena memang sangat mendadak, hanya sedikit waktu kurang dari 1 bulan kemudian sudah dipakai. Nah tentu ini kedepannya yang harus kita ini ya harus kita perhatikan lagi bahwa memang nanti ketika lawan ketika lawan Jepang di bulan November dan lawan Saudi Arabia juga di bulan November, apakah memang rumput itu bisa sebagus kualitas rumput ketika lawan Argentina gitu. Atau kalau tidak ya nanti terpaksa kita menggunakan stadion lain yang rumputnya lebih bagus begitu kan, kalau tidak bisa bermain di Jakarta begitu di Gelora Bung Karno. Ini kan sebenarnya salah satu hal-hal yang menurut kita rumput itu sangat krusial, karena memang betul permainan timnas Indonesia sekarang membutuhkan rumput yang bagus. Kita tidak maksimal di laga kandang itu susah juga nanti kalau target kita akan mengejar peringkat 2 ataupun bahkan peringkat 4 gitu ya. Kalau memang seri saja itu ya seri cukup bagus nih, tapi harus lebih lagi bisa meraih poin gitu. Apalagi kemarin kan akurasi passing timnas itu 62% ini memang jauh dari kata normal dalam sebuah permainan sepak bola gitu. Memang harus ditekankan. Mungkin faktor rumput juga bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga. Tapi memang ya lagi-lagi 2 poin sudah didapat. Memang laga berikutnya adalah away. Kita bisa seharusnya maksimalkan poin ya, 6 poin atau 4 poin atau 2 poin juga di laga away.
yang juga memang stadion lain tadi betul sudah disinggung memang memiliki kualitas rumput yang lebih bagus. Jadi kita mungkin bisa mengembangkan permainan agar timnas Indonesia bisa meraih poin yang maksimal ketika nanti menghadapi 2 laga away di bulan Oktober. Ya masalah rumput ya lagi-lagi, bahkan aku kemarin sejak menit awal tuh di sisi yang sama kalau nggak salah sama si Anabil itu, si Sandy Walsh di menit awal itu crossingnya dia langsung mengelupas ya daerah situ ya, sisi barat ya, dekat benchnya Australia itu. Dan GBK ini kan sebenarnya dikelola oleh negara ya, Sesnek ya. Dan sebenarnya ketika salah satu peak kondisi terbaiknya rumput GBK itu adalah melawan Argentina, itu kan juga faktor dibatalkannya Piala Dunia U20 di sana. Sebenarnya ada salah satu vendor pengolahan rumput ya yang cukup bagus, dan dia mengelola beberapa stadion di Indonesia, terutama stadion yang dipakai di Piala Dunia U17 kemarin. Itu adalah Lestari Indo yang ada di Boyolali sebenarnya, dan itu bagus, itu salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Dan dia hanya pengolahan rumput, tapi kalau masalah rumputnya kan memang beli dari luar ya, dia impor. Menurutku adalah harusnya upaya dari pemerintah atau dari itu agar GBK bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta seperti itu. Jadi kalau dipaksa mengolah sendiri ya, bukannya aku itu ya, tapi ini sudah berkali-kali kita bagaimana ketika lawan Vietnam, begitu lawan Vietnam mereka menjanjikan ada perubahan, ternyata enggak juga, melawan Irak dan Filipina waktu itu. Dan kita terdekat akan November ya, akan melawan Jepang di home. Jadi seharusnya itu bisa dimaksimalkan, bahkan dua home melawan Arab Saudi juga itu di November. Jadi harusnya bisa maksimal 2 bulan ke depan lah, seharusnya lebih baik lagi.